Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tak lupa juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi naskah pendidikan, yaitu Bapak Dr. Irham MA MPD, dan teman-temanku sekalian, rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, dan saya akan menerjemahkan dari halaman 7 hingga halaman 16. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan atau menerjemahkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim dari bab 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan proses belajar dan mengajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang berilmu atau yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya Allah akan mengangkat derajat para ulama, orang yang ahli. Penjelasannya yang berarti Allah akan mengangkat derajat para ulama atau orang yang ahli dalam bidang keilmuan, sebab mereka sanggup memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengamalannya. Kemudian Ibnu Abbas telah berkata, derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin dengan selisih derajat 700 derajat. Sedangkan jarak antara dua derajat yaitu kira-kira perjalanan 15 tahun. 500 tahun. Kemudian Allah berfirman, Syahidallahu la ilaha illallahu wal malaikatu wa ulul ilmi
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut zat dirinya sendiri, dan yang kedua menyebut malaikat, dan ketiganya menyebut orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Cukuplah bagimu berpegang teguh pada ketiga hal ini untuk memperoleh kemuliaan, keutamaan, dan keagungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28, yang artinya sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Adalah para ulama. Dan Allah juga berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah 8 balasan mereka mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir 8 balasan mereka saleh mereka itu adalah 7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Dan balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga adni yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pula ridho kepadanya Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Dua ayat di atas menetapkan bahwa para ulama itu adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah, ya. Dan orang-orang yang merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah termasuk sebaik-baiknya makhluk. Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa mereka adalah sebaik-baiknya
makhluk, sebaik-baiknya makhluk ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepahaman atau memberikan ilmu fikih intinya Allah akan memberikan kepahaman yang benar-benar paham atau ilmu fikih atau ilmu paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Cukuplah bagimu dengan derajat tinggi untuk memperoleh sebuah kegunaan dan kebanggaan diri, dan cukup bagimu dengan tingkatan ini untuk memperoleh kemuliaan dan panggilan yang agung. Ketika sudah tiada lagi tingkatan di atas tingkatan kenabian yang melebihi tingkatan warisan tersebut, jadi tingkatan nabi itu adalah tingkatan yang paling mulia di antara warisan-warisan tersebut ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah wa talabul ilmi yastaghfiru lahu likulli syai'in. Yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang Islam. Mohon maaf. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan, dan orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini, sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Kemudian penjelasan itu, jadi Allah akan mengampuni ya dengan apa-apa yang ada di segala muka bumi, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, karena keutamaan dari orang-orang yang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang berangkat
yang berangkat di pagi hari dengan tujuan mencari ilmu, maka para malaikat mendoakannya dan ia diberkahi kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ia berangkat pagi, mohon maaf, barang siapa yang berangkat pergi di pagi hari untuk ke masjid, sementara ia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan ataupun mengajari kebaikan, maka ia berhak memperoleh kebaikan. Pahala akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukan pergi haji secara sempurna. Jadi barang siapa yang hendak pergi di pagi hari, dalam konteks ini kita mencari ilmu, maka keutamanya itu sama saja kepada orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Dan barang siapa ia berangkat pagi untuk niatnya untuk mencari ilmu, bukan untuk melakukan apapun, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang pergi haji secara sempurna atau menunaikan haji secara sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan mempelajarinya seperti ini, dari ini Nabi mengumpulkan antara dua jari telunjuk, jari yang berdampingan merupakan dua jari yang saling bersekutu dalam hal kebaikan, dan tidak ada satupun kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah proses belajar dan mengajar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau pengajar, pelajar, atau pendengar, atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan, dan janganlah engkau jadi orang yang kelima, karena hal itulah akan binasa. Hal itulah engkau akan binasa. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu ilmi
wa'allimu linnas. Pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah. Halaman 11 dari 133. Halaman 12 dari 13. 12. Pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu pada anotasi tombol. Anotasi. 12. Pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu. 12. Pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah. Halaman 12 dari 103. Halaman 11. 11. Pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Tak berlama, jendela azab screen tutup. Halaman 12. 12. Pelajarilah ilmu manusia lainnya. Manusia, pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu pada. Kemudian yang artinya pelajarilah ilmu. Pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu pada. Pelajarilah ilmu pengetahuan Pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu. Dan amalkanlah Pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu pada. Ilmu itu kepada manusia lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian semua melihat taman-taman surga, maka tempatilah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Kemudian beliau itu menjawab, taman yang dimaksud taman surga itu adalah taman yang digunakan untuk diskusi atau pertukaran ilmu. Imam Kemudian Imam Atta berkata, yang dimaksud taman surga itu adalah sebuah majelis-majelis yang digunakan untuk membahas mengenai masalah halal dan haram, bagaimana cara engkau melakukan jual beli, bagaimana cara engkau melakukan sholat, dan bagaimana cara engkau mengeluarkan zakat, bagaimana cara engkau melakukan ibadah haji yang sempurna, bagaimana engkau melakukan pernikahan, bagaimana cara engkau bercerai atau menceraikan istri dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu ilmi wa 'allamahu bih wa a'malu bih. Mohon maaf, ta'allamu ilmi wa wal a'malu bih, yang artinya pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkan ilmu pengetahuan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu ilmi wa kullu man ahsa. Ta'allamu ilmi wa kullu man a'la. Yang artinya, pelajarilah ilmu pengetahuan itu dan jadilah kalian sebagai ahlinya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta karya-karya. yang artinya Pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta karya pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta karya para para ulama dan darah para ulama dan darah orang yang mati syahid. dan darah orang yang mati syahid. Para ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari Allah tidak akan disembah Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari pada paham dalam ilmu fikih daripada faham pada paham dalam ilmu fikih agama dalam ilmu fikih pada paham dalam ilmu fikih agama karena sesungguhnya agama karena sesungguhnya pada paham dalam ilmu fikih agama karena sesungguhnya karena sesungguhnya pada paham dalam ilmu orang yang ahli dalam bidang ilmu satu orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih dalam bidang ilmu fikih itu yang ahli dalam bidang ilmu fikih itu lebih berat orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih itu lebih berat dari setan dari bagi setan orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih itu lebih berat dari setan dari daripada pada 1000 orang yang ahli ibadah daripada 1000 orang pada 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu fikih tanpa ilmu fikih atau pemahaman yang dilandaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat, yaitu para nabi, para ulama dan para nanti pada hari kiamat itu ialah nanti pada hari kiamat yaitu para nabi, para ulama dan para para nabi, para ulama nanti pada hari kiamat yaitu para nabi, para ulama dan para dan para syuhada. sumber Islam Plus-nya. Akhir Wabal Beliau Azab halaman 14 dari 133 14 dan diriwayatkan bahwa 13 14 dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat 13 sumber Islam Plus syuhada sumber 14 Kemudian dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat dan diriwayatkan dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat para ulama nanti pada hari kiamat dan berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat berdiri dan berdiri di atas mimbar di atas mimbar berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya atau nur. Imam Al-Qadi Usai mencukup sebuah hadis dalam Imam Al-Qadi buat berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya berdiri di atas Imam Al-Qadi judul paragraf kata dalam hadis sebuah mencukup Usai tadi Imam Kemudian Imam Qadi Al-Qadli Usai Husain mencukup sebuah mencuplik sebuah hadis hadis dalam permulaan catatan dalam permulaan catatan kakinya Rasulullah yang artinya sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan para ulama maka semua kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Kemudian beliau juga mengatakan telah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat maka alim orang di belakang salat siapa barang yang artinya siapa barang siapa melakukan salat yang melakukan sholat di belakang orang di belakang orang alim maka seakan-akan melakukan ia melakukan sholat di belakang Nabi di belakang Nabi. Dan dan barang siapa melakukan salat yang melakukan sholat di belakang Nabi
di belakang Nabi, maka dosa maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Zar radhiyallahu disebutkan bahwa menghadiri tempat yang digunakan untuk diskusi itu lebih utama daripada melakukan sholat 1000 rakaat tanpa ilmu, menyaksikan 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit. Umar ibnu Al-Khattab. Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa seorang laki-laki tentunya akan keluar dari rumahnya sementara ia mempunyai banyak dosa yang menyamai besarnya dengan gunung Tiha. Ia mendengar orang alim, maka ia merasa takut. Lalu ia kemudian bertaubat. Kemudian ia bertaubat. Dari perbuatan dosanya. Kemudian ia kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa. Oleh karena itu, janganlah kalian berpisah dari tempat-tempat para ulama, karena sesungguhnya Allah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lebih mulia dibandingkan dengan tempat yang digunakan untuk diskusi para alim ulama. Imam Al-Syarmasahi Al-Maliki mengutip sebuah hadis dalam pengantar kitabnya Nazmi Al-Drurar. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengagungkan orang alim atau orang berilmu, maka sesungguhnya ia telah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang telah meremehkan orang alim, maka berarti ia telah meremehkan Allah dan Rasulnya. Sahabat Ali karamullah wajhah telah berkata, cukuplah dengan ilmu kemuliaan dapat diperoleh, walaupun yang mengakui
seseorang yang tidak pernah melaksanakannya dan melaksanakannya. Dan cukuplah kebodohan cukuplah dengan kebodohan dan kehinaan itu diperoleh walaupun diperoleh seseorang walaupun seseorang berusaha berusaha untuk membebaskan diri dari kebodohan itu. Kemudian beliau menyanyikan sebuah lagu yang berarti cukuplah kemuliaan diperoleh dengan ilmu walaupun yang mengakui itu hanyalah orang bodoh, dan ia akan gembira jika akan suatu saat nanti dinisbatkan tak ada ilmu dan cukuplah kehinaan diperoleh dengan kebodohan. halaman 15 dari 133 halaman 16 dari 133 Tetapi aku Islamic 16 dijaga bila aku dinisbatkan kepadanya, dan aku akan marah. Kemudian Ibnu Al-Zubair pernah berkata bahwasannya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan, karena ketika engkau telah menjadi orang miskin, maka ilmu itu akan menjadi harta, dan ketika engkau menjadi orang yang kaya, maka ilmu itu akan menjadikan perhiasan. Diriwayatkan oleh Wahab bin oleh perhiasannya. Oke, berikutnya Wahab bin Munabah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Satu kemuliaan walaupun orang yang memilikinya itu sekalipun orang yang rendahan. Dua keluhuran derajat walaupun ia diremehkan. Dekati hati umat walaupun ia berada di daerah jauh. Yang keempat, kekayaan walaupun ia miskin. Jadi ini maksudnya Wahab bin Munabah berkata, sesungguhnya sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Yang pertama, kemuliaan walaupun orang yang memilikinya itu orang yang sekalipun orang yang rendahan.
paragraf. Yang kedua, keluhuran derajat. Walaupun Derajat walaupun ia diremehkan. ia diremehkan, Tiga dekat di hati umat walau tiga dua keluhuran derajat walaupun ia diremehkan. ia akan derajatnya akan tinggi karena ilmu. Dua keluhuran tiga dekat di hati umat walaupun ia berada di daerah jauh. Yang ketiga, dekat di hati umat walaupun berada di daerah yang jauh. Empat kekayaan walaupun ia miskin harta. Empat kekayaan tiga dekat di hati umat walaupun ia berada di daerah jauh. Yang keempat, Empat kekayaan walaupun ia miskin. kekayaan walaupun ia miskin, Lima kewibawaan walau lima empat kekayaan. tapi dengan ilmu itu ia kaya. Empat kekayaan lima kewibawaan walaupun ia orang yang rendah diri. Yang kelima, kewibawaan walaupun ia Lima kewibawaan walaupun ia orang yang rendah diri. sekalipun ia orang yang rendah diri. Lima kemudian ia menyanyikan sebuah lagu dalam maknanya. Kemudian ia menyanyikan syair lagu lagi Ilmu itu akan mengantarkan suatu. Ilmu itu kemudian ia menyanyikan sebuah lagu dalam maknanya. dalam sebuah artinya yaitu Ilmu itu akan kemudian ia menyanyikan sebuah lagu dalam maknanya. Kemudian ilmu itu akan mengantarkan suatu kaum pada puncak kemuliaan. Tanda kata. ilmu itu akan mengantarkan sebuah kaum mencapai kemuliaannya, Ilmu itu akan mengantarkan suatu kaum pada puncak kemuliaan. Tanda kata. atau ilmu itu akan mengantarkan sebuah kaum kepada puncak kemuliaannya, Ilmu itu akan mengantarkan suatu kaum pada puncak kemuliaan. Orang yang mempunyai ilmu itu akan terjaga dari kerusakan. dan orang yang mempunyai ilmu itu akan terjaga dari kerusakan. Orang yang mempunyai ilmu itu akan terjaga dari kerusakan. Orang sumber Islam Kristen. Tak berlama jendela namun dijaga bila aku diserahkan kepadanya dan aku akan marah. Ilmu al-Zubair telah Oke. Berikutnya, halaman 17 dari 18, 19, 18 anotasi tombol. Halaman 18, 17. Hai orang yang mempunyai 17. Hai orang yang mempunyai ilmu bersahajalah, janganlah engkau hai orang yang mempunyai ilmu, bersahajalah, janganlah engkau mengotorinya. Tanda kata. mengotorinya Mengotorinya. Tanda kata. Mengotori dengan perbuatan-perbuatan yang rusak karena tidak. dengan perbuatan-perbuatan yang rusak, Dengan perbuatan-perbuatan yang rusak karena tidak ada. karena tidak ada Dengan satu pengganti terhadap sebuah ilmu. pengganti terhadap sebuah ilmu. Ilmu itu mengangkat sebuah rumah yang tak bertiang. Tanda kata. Kemudian, ilmu itu akan mengangkat sebuah rumah yang tidak bertiang, Bodoh itu merobohkan sebuah rumah keluaran dan kemuliaan. dan bodoh itu akan merobohkan Bodoh itu merobohkan sebuah rumah keluaran dan kemuliaan. sebuah rumah keluhuran Bodoh itu merobohkan sebuah rumah keluaran dan kemuliaan. dan kemuliaan. Abu Muslim al-Khawlani berkata, para ulama di dunia. Abu Muslim al-Khawlani berkata, Abu Muslim al-Khawlani. Kemudian Abu Muslim Khawlani al-Hailani berkata, paragraf. Titik dua, para ulama di dunia. para ulama di bumi itu Seperti bintang dan gemintang yang bergelantungan di atas langit. seperti bintang dan gemintang yang Seperti bintang dan bergelantungan di atas langit. di atas langit. Seperti bintang dan bergelantungan di atas langit. Jika Jika bintang gemintang itu tampak kepada manusia, bintang gemintang itu tampak kepada manusia, bintang gemintang itu tampak kepada manusia, maka mereka mendapatkan petunjuk karenanya. Mendapatkan petunjuk karenanya. mendapatkan petunjuk karenanya. Tetapi jika bintang gemintang itu tampak suram, tampak suram, maka mereka kebingungan karenanya. maka mereka kebingungan karenanya. Tampak suram, kemudian ia menemukan sebuah syair lagi dalam maknanya. Kemudian ia menyanyikan syair lagi dalam maknanya. Tentulah ilmu di mana kau berada. Tanda kata. Tempuhlah ilmu itu dimanapun engkau berada. Tentulah ilmu di mana kau berada. Tanda kata. Dari ilmu bukalah setiap orang yang mempunyai pemahaman. Dari ilmu bukalah setiap pemahaman. Dari ilmu bukalah Dari ilmu bukalah setiap orang yang mempunyai pemahaman. setiap pemahaman Terhadap ilmu. terhadap ilmu. Ilmu berguna untuk menerangi hati dari kebutaan. Tanda kata. Ilmu itu Ilmu berguna untuk menerangi ilmu berguna untuk menerangi hati Ilmu berguna untuk menerangi hati dari kebutaan. dari kebutaan Ilmu dan menolong agama di mana perintah menolong adalah kewajiban. dan menolong agama Dan menolong agama di mana perintah menolong adalah kewajiban. di mana perintah menolong itu adalah sebuah kewajiban. Dan menolong agama di mana perintah menolong adalah kewajiban. Pergaulilah para periwayat ilmu dan temanilah para pilihan mereka. Pergaulilah para periwayat ilmu Pergaulilah para periwayat ilmu dan temanilah para pilihan mereka. dan temanilah para pilihan mereka. Pergaulilah.
Demikianlah penjelasan atau pemaknaan dari sebuah buku kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari setan dan diri pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.